Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Belaburan. Tepatnya ada di daerah Kecamatan Luar. Nah, kali ini kita akan menelusuri tentang selokan Vanderwyk. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu yang ada di sana mengenai sejarah dari selokan Vanderwyk. Ternyata selokan Vanderwyk ini pernah mengalami renovasi sekitar tahun berapa ya guys? Tadi saya lupa, sekitar tahun 70-an guys. Nah, ternyata selokan Vanderwyk ini pernah direnovasi. Di bagian samping ini ternyata dulu itu masih seperti batu-batu gitu guys. Batu-batu kali yang ditata. Terus kemudian di bagian depan sana itu ada talang air yang cukup mempunyai sejarah. Nanti kita coba untuk bercerita di atas talang air tersebut guys. Jadi saya akan melakukan penelusuran di selokan Vanderwyk ini. Ternyata sudah ada perubahan juga. Jadi tidak asli murni peninggalan Belanda bentuknya ya guys, karena ini sudah direnovasi sekitar tahun 70-an ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Dan ternyata talang air yang di depan kita ini digambar di peta tahun 1927, itu peta kolonial Belanda. Itu memang ini dulu memang ada talang air, tapi setelah saya cari tahu ke warga tadi, beliau menceritakan bahwa talang air ini pernah direnovasi tahun 81-an. Dan dulu itu direnovasi karena bentuknya itu di sini itu kecil, guys. Nah, jadi bentuk dari talang air ini kecil, mungkin setengah dari yang sekarang ini. Nah, ini yang ada di depan kita ini merupakan talang air selokan Vanderwyk. Terus yang di sebelah sana itu ada talang air juga yang merupakan percabangan dari selokan Vanderwyk yang pernah saya buat videonya juga. Yang di sana itu masih asli dari buatan zaman Belanda dulu. Kalau yang ini sudah direnovasi sekitar tahun 81. Nah, di sini juga ada sebagai bentuk prasasti. Nah, yang ada di depan kita ini itu merupakan tugu kecil atau prasasti untuk mengenang jasa almarhum dari Partoijoyo atau Slamet yang gugur dalam pembangunan talang Kali Petel ini pada 8 April tahun 81. Di sini ada yang perusahaan yang membangun juga, PT Bangun Cipta Sarana. Ciptanya masih menggunakan ejaan lama guys. Jadi ini dibangun, perkiraannya tadi tahun 81, dan beliau yang gugur dalam pembangunan talang air ini itu tadi katanya, kata warga itu ketika talang ini diruntuhkan untuk dibangun dengan talang yang baru, itu beliau yang gugur atau almarhum Pak Slamet itu karena terperosok dan terjepit di reruntuhan dari talang air ini guys. Jadi dulu talang air ini setengahnya dari talang air yang sekarang ini. Dan kemudian beliau terjepit dan akhirnya meninggal dunia guys. Itu orang di mana tadi ya? Saya lupa lagi. Pokoknya di daerah dekat Balangan gitu guys. Nah, sekarang talang airnya sudah berubah menjadi besar, bisa untuk lewat mobil. Di bagian bawah hutan-hutan bambu seperti itu guys. Itu bagian pondasinya juga terlihat baru. Nah, untuk talang air yang ada di sini dan bagian dari selokan Vanderwyk itu sudah baru di bagian pinggir-pinggirnya ini. Tapi kalau selokannya di bagian sini sampai sana tadi itu masih asli, memang di bagian sini. Tapi nanti ada perubahan jalur dari selokan Vanderwyk. Nanti kita coba akan menelusurinya.
ternyata selokan Van der Wijk yang ada di depan kita ini dulu itu di bagian sana itu lurus, di bagian berada di pinggir kampung guys. Jadi lokasinya berada di pinggir kampung, ada di pinggir kampung. Kita akan coba menelusurinya. Pak, di sini juga ada rumah tua guys, rumah tradisional. Itu di bagian atasnya juga seperti ada kuncup seperti keraton gitu. Terus di sini juga saya melihat ada sumur tua juga yang di bagian atasnya itu menggunakan rel. Sepertinya ini rel kereta lori yang digunakan untuk mengangkut tebu. Itu yang ada di sana itu guys. Nah itu saya zoom sedikit, itu di bagian ini palangnya ini menggunakan rel kereta lori guys. Apakah ini buatan dari zaman Belanda dulu, saya tidak dapat memastikan. Oke, kita kembali ke inti penelusuran, yaitu selokan Van der Wijk. Nah, jadi selokan Van der Wijk memang dulu di bagian samping-sampingnya itu masih menggunakan batu-batu kali yang ditata. Tapi sekitar tahun 81-an itu juga itu sudah mulai di plester atau ditutup dengan semen, diperhalus. Di sini ada tikungan dari selokan Van der Wijk. Itu tikungan kedua dari talang air tersebut yang kita telusuri tadi. Dan di sini juga ada pipa baja yang digunakan untuk mengaliri air yang ke sana. Itu ohul. Untuk selokan Van der Wijk ini kurang lebih lebarnya itu ada sekitar 4-5 meteran guys. Dan airnya cukup kencang. Nah, di bagian depan sana itu ada pembelokan dari selokan. Nanti kita coba untuk bercerita di bagian sana. Oke, sampai di sini di depan kita itu merupakan pembelokan atau tikungan ketiga dari penelusuran kita tadi setelah talang air. Nah, di depan kita ini itu dibelokkan karena digunakan airnya itu untuk membangkitkan listrik di bagian sana. Terus kemudian saya juga ingin mengklarifikasi, ternyata talang air yang di bagian depan sana itu bukan buatan Belanda, melainkan sudah di dalam renovasi guys. Jadi saya pernah mengupload video itu, saya di sana itu menceritakan itu bangunan Belanda, talang airnya itu ternyata bukan. Dan di tikungan inilah itu terjadi perubahan arus. Sebenarnya air dari selokan Van der Wijk ini itu lurus ke sana guys. Nah, lurus ke sana. Coba kita akan menelusuri dari arus sebenarnya dari selokan Van der Wijk ini.
Mari Mas. Layangan gede tenan Mas. Wah, ini merupakan asli dari selokan Van der Wijk yang sekarang berubah menjadi seperti ini guys. Lihat nih guys. Lihat ini mana? Nah sekarang berubah menjadi kolam seperti ini guys. Kita coba menelusuri ke sana. Nah, yang ada di depan kita itu, yang di sana itu merupakan Sungai Kerasak, di mana asli dari selokan Van der Wijk itu mengarah langsung ke sana, guys. Saya kurang tahu ini. Oh, di sini ada talang air, guys. Seperti ini peninggalan zaman dulu. Ternyata di sini ada. Oh iya, guys. Ini nih. Saya menemukan talang air kecil. Sepertinya ini memang tinggalan lama, guys. Seperti buatan Belanda. Tapi saya tidak dapat memastikan di sini. Nah, aslinya itu langsung mengarah ke ini, guys. Nah, aslinya selokan Van der Wijk itu ini, guys. Jadi dari seperti yang sebelumnya tadi, di pembelokannya tadi itu langsung mengarah ke Sungai Kerasak. Nah, ini masih tersisa buktinya sedikit tentang jalurnya. Jalur sungainya. Nah, ini tuh di sana langsung turun mengarah ke Sungai Kerasak ini, guys. Nah, di depan inilah Sungai Kerasak itu berhilir ke, bukan hilir ya, apa ya, guys. Jadi bertemu dengan Sungai Kerasak itu di sini. Itu yang ada di depan kita itu. Jadi turun sampai ke sini. Kemudian di depan sana itu ada dam yang dibuat dari zaman Belanda dulu. Coba kita akan menelusuri lewat sini saja, guys. Madun ya, Madun. Nah, itu yang di sana itu merupakan damnya, guys. Lewat dia. Damnya londo. Kita mencari jalan untuk ke damnya, guys. Tapi ini ternyata damnya juga sudah ada perubahan. Sudah pernah direnovasi juga. Iki sama Don. Waduh. Ush, apa kita? Kau di sini? Di sini kamu apa? Wih lo dam. Aku mau apa sih, Mel? Ora meng iki mau kadal. Nah, di bagian bawah itu seperti ada kotaan. Saya kurang tahu fungsinya untuk apa, guys. Tinggalan londo ya, deh. Oh, tuh. Oh, aduh, nek dame, oh. Oh iya, guys. Nah, ini ternyata tangga. Ternyata di sini ada tangga untuk turun, guys. Nah, di sini ada seperti apa ya? Kita menyebutnya peleret. Ini dam dari buatan Belanda Nggono apa?
anjlok langsung tuh. Nah ini dam dari buatan Belanda yang kesana itu yang diteruskan ke selokan Vanderwijknya guys, yang kesana itu. Nah saya pernah meliput tentang talang air, jadi saya mau mengklarifikasi yang saya maksud tadi itu yang di sana itu guys, itu bukan buatan Belanda, tapi dibuat sekitar tahun 70 sampai 80-an yang difungsikan untuk membuat pembangkit listrik yang ada di depan sana itu guys. Nah jadi yang di depan kita ini merupakan Sungai Kerasak. Tadi yang ada di sana itu terjun airnya ke Sungai Kerasak, kemudian di sana yang ada di depan kita itu yang merupakan tinggalan Belanda, itu bangunannya, terus mengalir sampai ke arah Kabupaten Bantul guys. Karena memang pengairan yang dibuat atau diambil dari Sungai Progo kemudian masuk ke Sungai Kerasak, airnya kemudian disalurkan ke wilayah Bantul dan Sleman yang ada di daerah Balangan. Itu karena di daerah Balangan, daerah Minggir ya guys, kecamatan Minggir itu ada pabrik gula Sendang Pitu. Terus di bagian Bantul yang di sana itu ada pabrik gula Sedayu guys. Jadi difungsikan untuk mengairi perairan tebu dan perairan padi pada zaman kolonial Belanda dulu. Dan sekarang masih dimanfaatkan sungai atau selokan Vanderwijck ini sebagai membantu masyarakat dalam bercocok tanam padi maupun buat perikanan yang ada di sekitar selokan Vanderwijck. Oke guys, mungkin video penelusuran tentang selokan Vanderwijck atau perubahan selokan Vanderwijck tentang jalurnya itu saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di komentar, di kolom komentar. Atau mungkin ada penelusuran saya tentang sejarah yang salah, itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar untuk pembenarannya guys. Karena di sini kita sama-sama belajar sejarah. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.